Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul. Topik kita hari ini sangat krusial, atasi hambatan implementasi e-kinerja. Mengapa ini penting? Karena saat ini kita tidak lagi bisa bekerja dengan cara-cara lama. Era digital menuntut transparansi. Ibarat sebuah kendaraan, e-kinerja adalah dashboard yang menunjukkan apakah kita sudah berjalan di jalur yang benar menuju tujuan organisasi, atau justru hanya jalan di tempat. Mari kita bahas bagaimana cara memaksimalkannya. Pertama, mari kita luruskan niat. Dulu, SKP mungkin dianggap hanya tumpukan kertas administratif di akhir tahun. Namun dalam prinsip baru, kita fokus pada performance development. Contohnya begini, jika seorang pegawai belum mencapai target, tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk berdialog. Apa kendalanya? Pelatihan apa yang dibutuhkan? Jadi, kinerja bukan hanya soal angka hasil kerja, tapi juga perilaku. Percuma hasil kerjanya bagus kalau perilakunya sulit bekerja sama, karena itu akan merusak performa tim secara keseluruhan. Saya tahu, transisi ini tidak mudah. Kita menghadapi hambatan nyata. Banyak rekan kita yang merasa, buat apa sih e-kinerja? Menambah beban saja. Ini karena kurangnya pemahaman bahwa data kinerja yang objektif adalah pelindung karir kita sendiri. Hambatan lainnya adalah dialog yang macet. Masih banyak atasan yang enggan menegur atau memberi masukan, sehingga penilaian hanya berdasarkan perasaan atau kedekatan, bukan data. Akibatnya, pegawai yang bekerja keras merasa tidak diapresiasi secara adil. Lalu, apa solusinya? Kita harus bertransformasi menjadi Smart ASN. Transformasi ini bukan sekadar mengganti kertas menjadi aplikasi, digitalisasi, tapi mengubah cara kerja. Sistem e-kinerja sekarang sudah terintegrasi. Artinya, apa yang kita input di sana akan langsung terhubung ke layanan kenaikan pangkat, tunjangan, hingga manajemen talenta. Kita sedang membangun sistem di mana prestasi tidak akan pernah tertukar dan kinerja tidak akan pernah terabaikan. Poin penting berikutnya adalah orientasi outcome. Mari kita bedakan antara sibuk dan berkinerja. Contoh konkret, seorang petugas administrasi bisa saja sibuk memfotokopi 1000 lembar kertas, itu output. Tapi apakah kertas itu bermanfaat bagi masyarakat? Itu outcome. Kita ingin memastikan setiap tetes keringat kita benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau stakeholder, bukan sekadar menjalankan rutinitas yang tidak jelas arahnya. Di era sekarang, lokasi kerja menjadi lebih fleksibel. Mungkin ada yang bekerja dari kantor, ada yang dinas luar, atau work from anywhere. E-kinerja hadir sebagai instrumen akuntabilitas. Meskipun pimpinan tidak melihat pegawainya secara fisik di meja kantor, pimpinan tetap bisa memantau progres pekerjaan melalui sistem. Ini memberikan rasa aman bagi organisasi dan fleksibilitas bagi pegawai, selama target yang disepakati tercapai dengan bukti yang valid. Terakhir untuk bagian ini, bagaimana cara memastikan semua orang bergerak searah? Jawabannya adalah penyelarasan atau cascading. Bayangkan sebuah kapal dayung. Jika pimpinan ingin ke arah utara, tapi anggota tim mendayung ke arah timur, kapal tidak akan sampai. Melalui matriks pembagian peran dan hasil, MPPH, tugas besar organisasi dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang logis bagi setiap individu. Jadi, setiap pegawai tahu persis, tugas saya ini berkontribusi untuk kesuksesan bagian mana di kantor ini. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami pentingnya orientasi hasil, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa kerja keras ribuan pegawai di instansi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menuju satu titik yang sama. Disinilah kita masuk ke konsep penyelarasan atau cascading kinerja. Sederhananya, jika organisasi adalah sebuah kapal besar, cascading adalah memastikan setiap orang, dari kapten hingga kru di ruang mesin, mendayung ke arah kompas yang sama. Bagaimana cara memastikan semua orang bergerak searah? Jawabannya adalah penyelarasan atau cascading.
Bayangkan sebuah kapal dayung. Jika pimpinan ingin ke arah utara, tapi anggota tim mendayung ke arah timur, kapal tidak akan sampai. Melalui matriks pembagian peran dan hasil, MPPH, tugas besar organisasi dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang logis bagi setiap individu. Jadi, setiap pegawai tahu persis, tugas saya ini berkontribusi untuk kesuksesan bagian mana di kantor ini. Apa itu cascading? Ini adalah proses memecah target besar organisasi menjadi target-target kecil yang lebih spesifik untuk setiap individu. Kita menggunakan alat yang disebut pohon kinerja. Contohnya, jika target besar instansi kita adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka target ini akan diturunkan ke kepala bidang, apa kontribusinya, lalu ke ketua tim, hingga ke level pelaksana. Dengan sistem ini, tidak akan ada lagi pegawai yang bertanya, apa hubungan pekerjaan saya dengan visi misi instansi? Karena setiap rencana aksi yang Anda susun adalah potongan puzzle yang melengkapi gambaran besar organisasi kita. Namun, penyelarasan tidak akan terjadi hanya dengan mengisi aplikasi. Kuncinya ada pada dialog kinerja. Dialog kinerja bukan sekadar atasan memanggil bawahan untuk menanyakan, sudah selesai belum? Dialog yang efektif adalah komunikasi dua arah untuk 1. Klarifikasi ekspektasi, menyamakan persepsi tentang apa yang sebenarnya diinginkan pimpinan. 2. Menyepakati solusi, jika ada kendala di lapangan, disinilah tempat untuk mencari jalan keluar bersama, bukan saling menyalahkan. 3. Rencana aksi, menyepakati langkah konkret apa yang akan diambil di periode berikutnya. Bapak dan Ibu, dialog kinerja yang intensif justru akan memotivasi pegawai. Pegawai merasa didengar, merasa diperhatikan perkembangannya, dan tahu bahwa kinerja diakui. Bagi organisasi, ini meningkatkan akuntabilitas. Kita tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan komitmen yang disepakati bersama dalam dialog tersebut. Hasilnya, kerjasama internal menjadi lebih solid dan target organisasi akan tercapai secara otomatis. Ingatlah bahwa kinerja hanyalah alat, tools, namun dialog kinerja adalah jiwanya. Penyelarasan yang baik akan menghasilkan sinergi, dan sinergi itulah yang akan mengatasi hambatan implementasi yang selama ini kita hadapi. Bapak dan Ibu, mengapa kita menggunakan kinerja BKN? Alasan pertamanya adalah efisiensi total. Sistem ini sudah terintegrasi penuh dengan SIASN. Artinya, lupakan repotnya upload-download file Excel. Begitu kinerja Anda di-input, datanya langsung mengalir sebagai syarat kenaikan pangkat dan pensiun secara otomatis. Kedua, melalui fitur matriks peran hasil, MPPH, kita memastikan kerja tim sinkron dari pimpinan hingga pelaksana, tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Ditambah dengan fitur kinerja harian, setiap tetes keringat Bapak dan Ibu tercatat secara digital. Ini adalah bukti objektif untuk angka kredit maupun manajemen talenta. Kesimpulannya, kinerja BKN bukan sekadar aplikasi pengisian data, melainkan instrumen yang memastikan karir Anda terlindungi dan kinerja Anda diakui secara transparan. Mari kita manfaatkan sistem ini untuk birokrasi yang lebih lincah. Terakhir, keberhasilan implementasi kinerja bergantung pada 4 pilar tantangan utama. Pertama, komitmen pimpinan sebagai penggerak utama pencapaian tujuan. Kedua, literasi digital setiap ASN agar teknologi benar-benar menjadi solusi, bukan hambatan. Ketiga, kita bergerak menuju satu sistem manajemen ASN yang terintegrasi demi kemudahan layanan. Mari kita melangkah maju, bertransformasi menjadi smart ASN, dan berikan dampak nyata bagi bangsa. Saya analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDMD Manggarai, terima kasih. Selamat bekerja dan salam sukses.